Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurniasari. Saya dari manajemen kelas B. Dengan NIM B1021241051. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT yang telah Pak Karsim berikan terkait pembahasan aplikasi komputer dan Big Data. Di aplikasi komputer dan Big Data ini terdapat 3 bab. Yang bab pertama yaitu pengantar aplikasi komputer dan Big Data. Di dalam bab pengantar aplikasi komputer dan Big Data ini membahas tentang definisi aplikasi komputer, konsep Big Data, dan sumber Big Data. Di definisi aplikasi komputer ini yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi ini dapat berbentuk desktop, web atau mobile, dan meliputi berbagai kategori seperti pengolahan kata, spreadsheet, perangkat lunak desain, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu ada konsep Big Data. Di konsep Big Data ini mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola dengan metode tradisional. Data ini memiliki 3 karakteristik utama yang dikenal sebagai 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Di volume ini mengacu pada jumlah data yang sangat besar, seringkali dalam terabiti atau petabiti. Dan di velocity yaitu kecepatan di mana data dihasilkan dan diproses, terutama dalam konteks real time. Dan yang ketiga yaitu ada variety. Di variety ini beragam jenis data yang ada, termasuk data terstruktur seperti database, semi terstruktur seperti XML, dan tidak berstruktur seperti teks dan multimedia. Dan yang ketiga ini membahas tentang sumber Big Data. Di sumber Big Data ini berasal dari berbagai platform termasuk media sosial, sensor LOT, transaksi bisnis, dan aplikasi web. Dengan meningkatnya penggunaan internet dan perangkat pintar, volume data yang dihasilkan setiap hari terus meningkat. Dan di bab 2 ini membahas tentang teknologi alat dalam Big Data. Dan di bab 2 ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu yang pertama yaitu framework dan platform, yang kedua database NoSQL, dan yang ketiga analisis data. Di framework dan platform yaitu teknologi yang digunakan untuk mengelola Big Data mencakup berbagai alat dan platform. Dan dua yang paling terkenal adalah Hadoop dan Apache Spark. Hadoop yaitu sebuah framework open source yang memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara terdistribusi. Hadoop terdiri dari HDFS, Hadoop Distribusi File System, untuk penyimpanan data, dan MapReduce untuk pemrosesan. Yang kedua yaitu ada Apache Spark. Ini membahas tentang kerangka kerja pemrosesan data yang lebih cepat dibandingkan Hadoop, terutama untuk analisis data real time. Dan kedua membahas tentang database NoSQL. Database NoSQL ini dirancang untuk menangani data yang tidak terstruktur dan semi terstruktur. Contoh data NoSQL ini meliputi ada MongoDB dan Cassandra. MongoDB itu database yang berbasis dokumen yang menyimpan data dalam format JSON. Dan di Cassandra itu database kolumnar yang dirancang untuk menangani data dalam jumlah besar dengan ketersediaan tinggi. Dan yang ketiga yaitu ada analisis data. Di analisis data ini kita membahas tentang berbagai teknik seperti data mining, machine learning, dan analitik prediktif.
Teknik ini memungkinkan organisasi untuk menggali wawasan dari data yang ada dan membuat keputusan yang lebih baik. Dan di bab terakhir ini, yaitu bab 3, kita membahas tentang pengolahan dan analisis big data. Di bab 3 ini ada beberapa pembahasan, yaitu ada proses pengolahan data, data warehousing, visualisasi data, dan tantangan dalam big data. Di proses pengolahan data ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu ada pengumpulan data, yang kedua ada penyimpanan data, dan yang ketiga ada pemrosesan data, dan yang keempat ada analisis data. Di pengumpulan data ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, dan penyimpanan data ini kita membahas tentang kayak menyimpan data dalam sistem yang dapat diakses dan diproses. Dan pemrosesan data itu sendiri menggunakan teknologi seperti MapReduce atau Spark untuk menganalisis data. Dan yang terakhir yaitu analisis data ini, kita menggunakan teknik analisis untuk mendapatkan wawasan dari data. Dan pembahasan kedua yaitu ada data warehousing. Ini adalah proses pengumpulan dan penyimpanan data dari berbagai sumber untuk analisis lebih lanjut. Data warehouse memungkinkan organisasi untuk melakukan analisis historis dan mendukung pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, kita membahas tentang visualisasi data. Visualisasi data itu sendiri adalah teknik penting untuk memahami data. Alat seperti Tableau atau Power BI. BI membantu dalam menyajikan data dalam bentuk grafik dan dashboard yang mudah dipahami. Visualisasi ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasikan pola dan tren yang memungkinkan tidak terlihat dalam data mentah. Dan yang keempat, kita membahas tentang tantangan dalam big data. Di tantangan dalam big data ini menawarkan banyak peluang. Ada tantangan yang harus dihadapi termasuk keamanan, kualitas data, dan stabilitas. Di keamanan dan privasi, ada perlindungan data pribadi dan sensitif menjadi semakin penting di era digital saat ini. Dan di kualitas data, yaitu data yang buruk dapat menghasilkan analisis yang tidak akurat. Dan yang terakhir di skalabilitas, yaitu mengelola dan memproses data dalam skala besar memerlukan infrastruktur yang tepat. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu aplikasi komputer dan big data ini memiliki peran penting dalam dunia modern dengan pemahaman yang baik tentang teknologi, proses, dan tantangan dalam big data. Organisasi dapat memanfaatkan data untuk mendapatkan wawasan berharga dan meningkatkan pengambilan keputusan. Penting bagi para profesional dan organisasi untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang ini untuk tetap bersaing di pasar yang semakin kompleks. Sekian presentasi dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.